Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini perkuliahan kita materinya pengobatan profetik, inspirasi kesehatan ala sunnah atau yang disebut dengan pengobatan kenabian. Beberapa hal yang secara historis pengobatan profetik ini selama ini menjadi salah satu bagian penting di era hari ini modern, sekalipun pengobatan profetik tidak sebagaimana pengobatan-pengobatan dalam dunia modern, tapi paling tidak pengobatan profetik ini ingin menjelajahi kearifan pengobatan yang diilhami oleh ajaran Nabi besar Muhammad SAW, yang mana menawarkan perspektif holistik untuk kesehatan paripurna. Oke, yang pertama, konsep memahami pengobatan profetik. Bahwa yang namanya pengobatan profetik itu adalah pengobatan yang berdasar dan bersumber dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang mana pengobatan profetik itu dikenal dengan sebutan At-Tibbun Nabawi. At-Tibbun Nabawi. Semua bentuk praktek kesehatan yang pernah ada dan bersumber dari Nabi SAW. Termasuk pengobatan profetik atau Tibbun Nabawi itu tidak hanya sifatnya fisik, material, tetapi juga mental atau spiritual. Yang semua itu terkumpul dalam sistem yang menggabungkan antara fisik, spiritual, mental dalam rangka mencapai kehidupan yang optimal. Maka kita bilang konsep pengobatan profetik ini secara konseptual memang benar-benar merujuk pada sumber kehidupan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, secara definitif artinya definisi dan tinjauan filosofisnya, pengobatan profetik ini adalah pengobatan yang memadukan antara pengobatan fisik, pendekatan spiritual dan moral. Kemudian bagaimana menjaga kehidupan itu dalam konteks yang sesuai resep ajaran agama, tidak membebani kehidupan kita yang dalam kategori kebutuhan modern kita, tidak berlebihan dalam arti banyak hal yang katakanlah secara kebutuhan itu bagian dari yang dihindari dalam konteks pengobatan profetik ini. Artinya pengobatan profetik ini bisa dikatakan sederhana tetapi holistik. Artinya bahwa tidak sekedar memberikan gambaran tentang kesehatan ala Nabi, tetapi juga memberikan payung kenyamanan dan kesejahteraan bagi kita umat Islam yang tidak butuh materi-materi yang berlebihan dalam rangka mengkonsumsi obat baik yang bersumber dari materi ataupun dari ajaran agama atau sumber kenabian. Oke, berikutnya perlu kita pahami bahwa pengobatan profetik itu memiliki jejak akar historis dari sumber pokok utama, yakni kemunculan Islam dengan lahirnya Nabi besar Muhammad SAW
yang membawa Islam, di mana Islam itu secara holistik, secara sempurna memberikan gambaran seluruh tradisi yang ada dalam Islam itu menjadi bagian dari yang disebut dengan sumber pengobatan profetik itu. Mulai dari syariat-syariat yang ada, misalkan syariat wudhu. Syariat wudhu ini menjadi bagian yang semuanya adalah bentuk yang menjadikan Islam itu sebagai agama yang punya tradisi yang sehat. Oke, kemudian berikutnya karena memang secara historis bahwa kemunculan pengobatan profetik ini adalah berbarengan dengan memang kemunculan Islam dari sisi konsep maupun hazanah ataupun praktik, karena itu tidak lepas dari apa yang sudah sudah ada dalam konsep-konsep teks kenabian atau hadis-hadis Nabi ataupun wahyu Al-Quran. Lalu kemudian dikembangkan oleh para ilmuwan Islam di abad berikutnya, di abad pertengahan dan sebagainya. Oke, berikutnya yang pokok dari pengobatan kenabian ini adalah prinsip pengobatan kenabian yang bersifat holistik. Kenapa demikian? Karena ada prinsip-prinsip yang dianggap sempurna dalam konteks pengobatan profetik itu. Di antaranya spiritualitas, kemudian keseimbangan kehidupan, kemudian gizi, kemudian aktivitas fisik dan kebersihan. Maksudnya bahwa terkadang pengobatan modern misalkan kalau kita lihat murni hanya sifatnya anti fisik, materi-materi yang bersumber dari alam yang sifatnya fisik, yang lalu kemudian tanpa mengaitkan ada nilai-nilai spiritualitas di sana. Hanya memakan atau meminum obatnya, lalu kemudian tidak ada semacam penguatan dari sisi spiritual, misalkan berdoa sebelum makan obat dan sebagainya. Kalau Islam, spiritualitas ini yang disandarkan kepada nilai-nilai ketuhanan, kenabian itu, diajarkan keyakinan bahwa penyembuhan itu adalah bersumber dari Tuhan, yang diajarkan oleh Tuhan sendiri melalui nabinya, yang tidak sekedar menjadikan pengobatan itu sebagai titik akhir dari yang disebut dengan penyembuhan. Bahwa penyembuhan yang dimaksud dalam konteks pengobatan kenabian ini, kenapa disebut sangat sempurna, perfect, karena meliputi keduanya. Tidak hanya mengaitkan aspek material obat sebagai obat, tetapi juga bahwa obat itu tidak semata obat yang menjadikan kesembuhan seseorang, tetapi dalam prinsip pengobatan kenabian itu adalah yang menyembuhkan itu adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga nilai-nilai istilahnya pengobatan kenabian ini sangat berbeda dengan pengobatan modern secara umum. Kemudian berikutnya bahan atau metode, bahan-bahan yang memang alami dalam konteks pengobatan kenabian ini sangat banyak. Di antaranya di sini ada madu. Madu dalam Al-Quran disebutkan satu-satunya bahan obat yang secara fisik itu disebutkan oleh Tuhan dalam Al-Quran adalah madu. Madu sebagai obat. Misalkan dalam Al-Quran disebutkan fihi syifa'un linnas, itu terkait dengan yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuha fihi syifa'un linnas. Bahwa keluar dari perut lebah itu minuman-minuman yang berbagai warna-warni yang itu dikonsumsi sebagai minuman atau obat bagi manusia. Nah,
secara teks bahwa memang bahan pengobatan kenabian ini memang ternaskan dalam hazanah kenabian, baik dalam wahyu ataupun dalam hadis Nabi. Dalam hadis Nabi kita temukan juga riwayat alaikum bisyifa'ain, Al-Qur'an wal asal, Al-Qur'an dan madu. Itu riwayat yang memang menjadi kekhasan dari pengobatan kenabian itu sendiri, atau yang disebut dengan pengobatan profetik. Lalu kemudian habbatus sauda. Habbatus sauda juga bersumber dari nas kenabian yang memang bersumber dari Nabi. Misalkan habbatus sauda dawaun min kulli da illas sam. Bahwa habbatus sauda itu adalah obat dari segala macam penyakit kecuali kematian. Nah, maka ini riwayat yang sumber bahan pengobatan itu langsung dari Nabi SAW. Tentu itu dengan petunjuk dan ilham wahyu Nabi SAW. Kemudian bekam juga dilakukan oleh Nabi dan kemudian berikutnya sebagai salah satu cara untuk menyehatkan, karena bekam itu adalah prinsipnya mengeluarkan darah-darah kotor dengan supaya juga melancarkan peredaran darah. Kemudian minyak zaitun juga sebagai bahan atau katakanlah media pengobatan penyembuhan yang memang digunakan juga secara alami turun-temurun yang memang menjadi praktik dan petunjuk Nabi SAW. Oke, berikutnya tinjauan ilmiah. Mengapa kemudian pengobatan profetik itu sesuatu yang katakanlah tabu di dunia Islam, atau bahkan bukan di dunia Islam, di dunia modern. Padahal itu menjadi satu bentuk pengobatan yang sangat luar biasa di dunia Islam. Tetapi lalu kemudian masih belum dianggap ajak atau representatif untuk dijadikan sistem pengobatan. Tetapi ketika kita ingin cermati lebih jauh dari dalam perspektif sains secara umum, ternyata pengobatan profetik dengan menggunakan sebagaimana bahan-bahan yang sudah kita sebutkan di madu, habbatus sauda, kemudian cara dengan berbekam, mengeluarkan darah, itu adalah sesuatu yang secara ilmiah diakui dalam konsep penelitian ilmiah modern, bahwa pengobatan profetik itu sesungguhnya adalah salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan atau sesuatu yang diakui dalam konteks pengobatan modern, baik dari sisi cara dan kemudian bahan serta makna atau hikmah. Oke, kemudian berikutnya manfaat komprehensif yang ini secara literasi, bahwa pengobatan kenabian itu adalah mencakup kesehatan fisik, mental dan spiritual. Maka kompleksitas pengobatan kenabian ini dianggap sebagai sesuatu yang sangat relevan dalam konteks kehidupan kita hari ini, baik di dunia Islam secara khusus ataupun dunia secara umum dalam konteks kebutuhan kita menjadikan pengobatan kenabian ini sebagai satu alternatif dalam pengobatan yang dibutuhkan manusia di abad modern ini. Salah satu alasannya adalah kenapa? Karena pengobatan kenabian itu sangat komprehensif. Tidak hanya meliputi kesehatan fisik, tetapi mental dan spiritual juga sekaligus. Hingga ini yang menjadikan keilmuan ini menjadi satu bagian yang penting dalam hazanah dunia Islam dan sebagainya. Kemudian
tentu dalam konteks pengobatan kenabian ini ada apa istilahnya tantangan dan sebagainya. Kenapa? Karena satu sisi dianggap bahwa pengobatan kenabian ini hanya bisa diterjemahkan atau diwujudkan atau diimplementasikan dalam konteks dunia Islam saja. Tetapi sesungguhnya menjadi bagian yang tidak bisa lepas dari kehidupan nyata di modern ini. Apa itu? Karena tadi mungkin butuh kembali standarisasi dan praktik, kemudian klaim yang berlebihan, lalu kemudian pengabaian terhadap pengobatan medis. Nah, kalau kemudian ini bisa dikolaborasikan, maka tantangan dan mitos ini akan terpecahkan dalam arti bahwa pengobatan profetik ini akan menjadi bagian alternatif yang bisa dipilih oleh umat manusia di abad modern ini. Oke, kesimpulannya bahwa pengobatan profetik ini adalah mengadopsi pola hidup sehat ala Nabi, dan ini penting, dan kita sebagai umat Islam tentunya bahwa menjadi panutan kita, dan cara hidup sehat ini kebutuhan kita, maka penting artinya untuk mengadopsi cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa dipahami. Wallahul muwaffiq wa la ilaha illa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.